Soal latihan untuk Bapak Ibu Guru peserta seleksi ASN PPPK Guru Penjaskes PJOK. Nomor 1. Perhatikan tabel berikut. 1. Menendang dan menggiring. 2. Mengontrol dan menghentikan. 3. Menyundul. Dari tabel variasi dan kombinasi keterampilan gerak di atas, bisa kita simpulkan bahwa jenis keterampilan bola besar tersebut terdapat pada permainan A. Bola voli, B. Sepak bola, C. Bola basket, D. Bulu tangkis. Nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Dari gambar, keterampilan gerak yang diperagakan oleh pemain bola voli tersebut merupakan gerakan A. Servis bawah, B. Servis atas, C. Blok, D. Smash. Nomor 3. Kemampuan pemain sepak bola dalam melakukan permainan terbaik di lapangan tidak hanya sebatas menendang dan menggiring bola, namun juga bagaimana ia mampu melakukan teknik untuk dapat merebut bola yang sedang dalam penguasaan lawan. Adapun teknik untuk merebut bola tersebut dikenal dengan istilah A. Dribbling, B. Tackling, C. Heading, D. Passing. Nomor 4. Perhatikan tabel berikut. 1. Melangkahkan paling sedikit 2 langkah dengan langkah terakhir lebar. 2. Memukul bola dengan telapak tangan pada bagian atas bola bersamaan dengan pergelangan tangan diaktifkan. 3. Menolak dengan kedua kaki ke atas dibantu dengan ayunan kedua lengan ke depan atas. 4. Mendarat dengan kedua ujung telapak kaki. 5. Kedua lutut mengeper. Tentukan urutan tahapan gerakannya. Tentukan urutan tahapan geraknya melakukan smash bola voli. A. 1, 2, 3, 4, 5. B. 1, 5, 4, 3, 2. C. 1, 5, 3, 4, 2. D. 1, 3, 2, 4, 5. Nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Permainan bola basket sudah sangat bermasyarakat yang digemari oleh kaum laki maupun perempuan, baik anak kecil sampai dengan dewasa, sebab gerakannya mudah ditirukan, terutama pada gerakan passing. Gerakan gambar di atas termasuk gerakan A. Chest pass, B. Bounce pass, C. Overhead pass, D. Baseball pass. Nomor 6. Permainan bola kecil sangat banyak macamnya, diantaranya permainan bulu tangkis yang kita ketahui bersama banyak dikenal bentuk pukulan-pukulan bolanya. Untuk pukulan bola yang sangat keras dilakukan oleh seorang pemain dan jatuhnya di dekat net serta tajam di lapangan permainan lawan disebut pukulan A. Service, B. Loop, C. Smash, D. Drop shot. Nomor 7. Perhatikan tabel berikut. 1. Pukulan keras yang mematikan sehingga lawan tidak dapat mengembalikan. 2. Pukulan untuk mengecoh lawan dan biasanya jatuh dekat net. Untuk melakukan smash atau drop shot yang baik dalam permainan bulu tangkis sangat diperlukan untuk memperhatikan posisi tubuh, tangan, dan kaki. Posisi tangan yang benar saat memegang raket untuk smash dan drop shot pada permainan bulu tangkis adalah A. Di depan badan, B. Di belakang badan, C. Di samping badan, D. Di atas bahu. Nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Dalam permainan tenis meja, ada beberapa teknik untuk memegang bat yang benar. Berdasarkan gambar di atas, teknik memegang bat yang tepat dinamakan A. Shake hand grip front, B. Pen hold grip back front, C. Shake hand grip back, D. Pen hold grip front.
Nomor 9. Pemain, ini pemainnya, pemain. Kanan, kanan, kiri, kiri. Pada gambar permainan tenis meja dengan pemain double, apabila seorang pemain melakukan servis sebelah kanan bidang lapangan, maka bola yang dipukul harus jatuh pada bidang lapangan lawan sebelah A, kanan atau kiri bidang lapangan, B, kanan atau kiri bidang lapangan, C, kanan bidang lapangan, D, kiri bidang lapangan. Nomor 10. Perhatikan tabel berikut ini. 1. Pukulan keras yang mematikan sehingga lawan tidak dapat mengembalikan. 2. Pukulan untuk mengecoh lawan dan biasanya jatuh dekat net. 3. Pukulan untuk memulai permainan. 4. Pukulan melambung tinggi sehingga kok jatuh di garis belakang lapangan. Apabila diurutkan, jenis pukulan dalam tabel dari nomor 1 ke nomor 4 adalah A. Drop shot, loop, service, smash. B. Drop shot, smash, service, loop. C. Smash, drop shot, service, loop. D. Smash, drop shot, loop, service. Nomor 11. Perhatikan gambar berikut ini. Dalam melakukan gerakan lompat jauh, terdapat tahapan-tahapan yang harus dikuasai secara tepat dan berurutan. Berikut ini cara melakukan gerakan mendarat yang benar, maksudnya. A. Menggunakan kedua ujung kaki. B. Menggunakan kedua punggung kaki. C. Menggunakan kedua tumit. D. Menggunakan kedua telapak kaki. Nomor 12. Dalam cabang atletik lari 100 meter tergolong nomor lari jarak pendek. Untuk memulai lomba lari jarak pendek ini biasanya pelari menggunakan start jongkok. Di bawah ini adalah tahapan apa-apa yang benar dalam melakukan start jongkok. Di antaranya A. Bersedia, siap, mulai. B. Siap, bersedia, mulai. C. Bersedia, mulai, siap. D. Siap, mulai, bersedia. Nomor 13. Perhatikan gambar berikut. Lari adalah salah satu nomor perlombaan dalam cabang olahraga atletik. Terdapat rangkaian gerakan dalam melakukan kegiatan lari cepat. Untuk mendapatkan kecepatan yang maksimal, maka hal yang bisa dilakukan oleh seorang pelari adalah A. Berlari mengambil lintasan yang paling dalam. B. Menegakkan posisi tubuh saat berlari. C. Mempercepat ayunan tangan dan kaki. D. Mempercepat saat melakukan start. Nomor 14. Perhatikan gambar berikut. Dalam melakukan gerakan jalan cepat, ada beberapa teknik yang harus dikuasai. Pada saat melakukan gerakan jalan cepat, posisi kaki yang benar harus A. Salah satu atau kedua kaki kontak dengan tanah. B. Kedua kaki selalu kontak dengan tanah. C. Kedua kaki boleh melayang. D. Hanya bergerak salah satu kaki. Nomor 15. Pada saat melakukan penumpu, dalam lomba lompat jauh, hasil tumpuan seperti gambar di bawah ini. Yang hitam adalah tumpuan A, B, C, D. Tumpuan yang tidak sah sehingga mendapat sanksi diskualifikasi adalah A, B, C, atau D. Nomor 16. Dalam melakukan gerakan lompat jauh, ada beberapa teknik yang harus dikuasai. Salah satunya yaitu teknik awalan merupakan gerakan berlari. Berikut ini cara melakukan rangkaian gerakan berlari yang tepat pada awalan lompat jauh di antaranya. A. Kaki langkah panjang, tangan diayunkan secara penuh dengan kecepatan yang tetap. B. Kaki langkah panjang, tangan diayunkan secara penuh dengan kecepatan yang dipercepat. C. Kaki langkah panjang, tangan diayunkan secara penuh dengan kecepatan yang diperlambat. B. Kaki langkah panjang, tangan diayunkan secara penuh, kecepatan disesuaikan arah angin. Nomor 17. Berdasarkan gambar di samping, jenis gerakan yang diperagakan oleh pesilat tersebut merupakan gerakan A. Tangkisan dalam dengan tangan kanan, B. Tangkisan luar,
dengan tangan kanan, C. Tangkisan luar dengan tangan kiri, D. Tangkisan atas dengan tangan kiri. Nomor 18. Berdasarkan gambar di samping, jenis gerakan yang diperagakan oleh pesilat tersebut merupakan gerakan A. Kuda-kuda samping, B. Kuda-kuda belakang, C. Kuda-kuda lurus, D. Kuda-kuda silang. Nomor 19. Dalam suatu pertandingan pencak silat, untuk mendapatkan poin yang tinggi, pesilat dari sudut merah secara agresif melakukan pukulan lurus ke arah dada pesilat sudut biru. Dari serangan tersebut, jenis elakan apa yang paling efektif bisa dilakukan oleh pesilat sudut biru? A. Elakan lurus, B. Elakan berputar, C. Elakan bawah, D. Elakan atas. Nomor 20. Kebugaran jasmani adalah suatu keadaan di mana tubuh mampu beraktivitas secara optimal tanpa kelelahan yang berarti. Hal itu bisa diperoleh dengan latihan yang teratur. Berikut ini merupakan latihan kebugaran jasmani yang digunakan untuk melatih kekuatan otot punggung. Diawali dengan posisi tubuh tertidur terlungkup dengan kedua kaki rapat, lurus ke belakang, serta kedua tangan di samping pelipis. Kemudian badan dan kepala naik turun. Latihan ini disebut dengan A. Squat jump, B. Back up, C. Push up, D. Sit up. Nomor 21. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar di atas, maka prosedur pelaksanaan gerakan pull up yang tepat adalah A. Tangan lurus, menarik badan ke atas, kepala di atas mistar, kaki menggantung. B. Tangan ditekuk, menurunkan badan, kepala di bawah, kaki ditekuk. C. Tangan lurus, kaku, badan lentur, kepala di atas, kaki dibuka. D. Tangan ditekuk, badan ditarik ke bawah, kepala di atas, kaki ditekuk. Nomor 22. Untuk membentuk keadaan tubuh yang bugar, diperlukan latihan yang rutin dan teratur. Latihan kebugaran jasmani dilakukan dengan berbagai macam bentuk dan fungsi. Salah satu fungsi latihan kebugaran jasmani terhadap kesehatan adalah A. Mempersempit pembuluh darah, B. Memperlancar sistem peredaran darah, C. Meningkatkan asam laktat pada otot, D. Membatasi pola kinerja otot tubuh. Nomor 23. Tidur telentang. Kedua lutut ditekuk dan kedua tangan diletakkan di belakang kepala. Kemudian angkat badan ke atas hingga duduk. Kemudian tangan tetap berada di belakang kepala. Gerakan ini adalah untuk kekuatan A. Otot punggung, B. Otot kaki, C. Otot lengan, D. Otot perut. Nomor 24. Salah satu komponen kebugaran jasmani adalah kelincahan, yang mana kelincahan merupakan kemampuan tubuh untuk merubah arah gerak tubuh secara tiba-tiba. Gerakan yang digunakan untuk melatih tingkat kelincahan tubuh adalah A. Lari maraton dengan lintasan yang tersedia, B. Berlari lurus mengikuti garis, C. Lari zigzag melewati rintangan, D. Lari jarak jauh 2,4 km. Nomor 25. Dalam suatu ujian praktek di sekolah, Firman melakukan tahapan gerak sebagai berikut: mengambil awalan meloncat dan berguling ke arah matras, mengambil awalan jongkok menghadap matras dan berguling ke depan, kemudian diakhiri dengan tidur terlentang, kaki rapat, diangkat lurus ke atas dengan tangan menopang pinggang. Dari tahapan gerakan tersebut dapat disimpulkan bahwa rangkaian gerakan yang dilakukan Firman maksud saya secara berturut adalah A. Roll depan, tiger sprong, sikap lilin. B. Roll depan, round off, sikap lilin. C. Tiger sprong, guling lenting, sikap lilin. D. Tiger sprong, roll depan, sikap lilin. Nomor 26. Dalam pembelajaran senam lantai, seorang siswa akan melakukan gerakan gabungan antara loncat harimau, guling belakang, dan meroda. Dari gerakan tahapan yang bisa dilakukan oleh siswa tersebut secara urut adalah sebagai berikut. A. Ambil awalan, loncat dan berputar, tubuh membelakangi matras dan berputar, menyamping matras dan berputar. B. Ambil awalan, loncat dan berguling,
tubuh menyamping matras dan berguling, membelakangi matras dan berputar. C. Ambil awalan, meloncat dan berguling, tubuh membelakangi matras dan berguling, tubuh menyamping matras dan berputar. D. Ambil awalan, meloncat dan berguling, menyamping matras dan berputar, tubuh membelakangi matras dan berguling. Nomor 27. Perhatikan tabel berikut. 1. Gerakan tahapan posisi tubuh lurus ke atas dengan tangan menyangga pinggang. B. 2. Posisi tubuh tidur telentang, pandangan lurus ke atas. 3. Lejutkan kaki lurus ke arah langit-langit dengan cepat. Berdasarkan tabel di atas, maka rangkaian gerakan sikap lilin yang tepat adalah dengan urutan sebagai berikut. A. 2, 3, 1. B. 3, 2, 1. C. 2, 1, 3. D. 3, 1, 2. Nomor 28. Perhatikan gambar gerakan meroda di bawah ini ya. Jelaskan tahap gerakan bila diawali dengan tangan kiri. A. Tangan kiri, tangan kanan, kaki kanan, kaki kiri. B. Tangan kiri, kaki kanan, tangan kanan, kaki kiri. C. Tangan kiri, kaki kiri, tangan kanan, kaki kanan. D. Tangan kiri, tangan kanan, kaki kiri, kaki kanan. Nomor 29. Perhatikan gambar berikut. Gambar gerakan di atas merupakan salah satu gerakan senam lantai yang dinamakan dengan gerakan A. Guling depan, B. Guling belakang, C. Meroda, D. Guling lenting. Nomor 30. Dalam senam lantai terdapat berbagai gerakan seperti meroda, roll depan, roll belakang, dan guling lenting. Pada gerakan guling lenting ada gerakan awalan, lejutan atau gerakan, dan sikap akhir. Sikap atau posisi akhir yang benar saat mendarat guling lenting adalah menggunakan kedua ujung telapak kaki. B. Menggunakan kedua ujung tumit kaki. C. Menggunakan kedua lengan. Maksud saya C. Menggunakan kedua tengah telapak kaki. D. Menggunakan kedua pinggir telapak kaki. Nomor 31 ini ya di sini. Dari gambar langkah kaki di atas, posisi badan berdiri dengan sikap tegak. Langkahkan kaki kanan di depan kaki kiri, kemudian melangkahkan kaki kiri di depan kaki kanan dengan berulang-ulang. Gerakan tersebut merupakan gerakan A. Langkah kaki kekuatan, B. Langkah kaki keseimbangan, C. Langkah kaki kelincahan, D. Langkah kaki kecepatan. Nomor 32. Perhatikan gambar berikut. Dari gambar ayunan tangan di atas dapat diketahui bahwa gerakan tersebut merupakan jenis ayunan A. Satu lengan ke depan, B. Satu lengan ke samping, C. Ayunan lengan bergantian, D. Ayunan lengan beriringan. Nomor 33. Renang adalah aktivitas akuatik yang harus dikuasai oleh siswa di sekolah. Dalam pembelajaran renang, terdapat beberapa gaya. Salah satunya yaitu gaya bebas. Pada renang gaya bebas terdapat bermacam-macam tahapan yang harus dikuasai. Berikut ini yang merupakan tahapan pada renang gaya bebas yang tidak termasuk adalah A. Pengambilan nafas, B. Koordinasi tumpuan, C. Gerakan tangan, D. Gerakan kaki. 34. Pada pembelajaran renang melakukan gaya dada, proses pengambilan dada, maaf, proses pengambilan nafas dilakukan oleh seorang perenang dengan melalui tahapan proses gerak sebagai berikut. A. Kaki dibuka, tangan ditutup, kepala diangkat. B. Kaki ditutup, tangan dibuka, kepala diangkat. C. Kaki dibuka, tangan dibuka, kepala diangkat. D. Kaki ditutup, tangan ditutup,
kepala diangkat. Nomor 35. Perhatikan tabel berikut. 1. Bergantian dengan membuka kedua tangan bersamaan ambil nafas. 2. Berdiri salah satu kaki memanjat dinding. 3. Kedua tangan lurus depan, badan mengapung. 4. Kedua kaki ditekuk dan menendang, tangan lurus ke depan. Dari tabel di atas, rangkaian koordinasi gerak renang gaya dada yang benar adalah sebagai berikut. A. 2, 3, 4, 1. B. 4, 2, 1, 3. C. 4, 1, 3, 2. D. 2, 4, 1, 3. Nomor 36. Pada saat pelaksanaan upacara bendera hari Senin, ada salah satu siswa yang tiba-tiba pingsan. Sebagai petugas UKS di sekolah, langkah sistematis paling tepat yang bisa kamu lakukan untuk memberikan pertolongan pada temanmu tersebut diantaranya A. Melonggarkan pakaian, meluruskan badan, membaringkan dengan kepala lebih rendah, memberikan bau-bau menyengat. B. Membaringkan dengan kepala lebih rendah, meluruskan badan, melonggarkan pakaian, memberikan bau-bau menyengat. C. Memberikan bau-bau menyengat, membaringkan dengan kepala lebih rendah, meluruskan badan, melonggarkan pakaian. D. Meluruskan badan, memberikan bau-bau menyengat, membaringkan dengan kepala lebih rendah, melonggarkan pakaian. 37. Benar adanya jika dikatakan bahwa kebersihan adalah pangkal kesehatan. Karena semakin kita menjaga pola hidup bersih, maka akan semakin kecil peluang munculnya berbagai macam penyakit. Berikut ini merupakan penyakit yang ditimbulkan akibat lingkungan yang tidak bersih, diantaranya adalah A. Hipertensi, disentri, migrain. B. Hipertensi, malaria, migrain. C. Diare, jantung, hipertensi. D. Disentri, malaria, diare. Nomor 38. Cara yang paling mudah untuk mengetahui tingkat kebugaran seseorang adalah dengan palpasi atau pengukuran denyut jantung. Bagian tubuh yang paling mudah digunakan untuk mengukur denyut jantung adalah A. Pada ujung-ujung jari tangan. B. Daerah pergelangan tangan. C. Daerah lengan atas. D. Daerah pergelangan kaki. 39. Berikut ini adalah tabel bahaya penggunaan nafza. 1. Halusinasi dan hilang kendali. 2. Bisa kecanduan. 3. Masalah paru-paru. 4. Gangguan sistem produksi. 5. Sakit jiwa. 6. Kriminal. Berdasarkan tabel di atas, dapat kita simpulkan bahwa jenis nafza yang bisa mengakibatkan bahaya tersebut adalah A. Kokain. B. Heroin. C. Sabu. D. Ganja. Nomor 40, nomor terakhir. Perhatikan gambar berikut ini. Keselamatan merupakan hal yang paling utama dalam berkendara. Kebanyakan kecelakaan sekarang banyak terjadi karena pengendara melanggar peraturan rambu-rambu lalu lintas. Tanda berwarna kuning yang terdapat dalam rambu-rambu lalu lintas artinya pengendara harus A. Berhenti, B. Maju terus, C. Berhati-hati, D. Semakin cepat. Baik Bapak Ibu Guru, itu adalah 40 soal latihan seleksi ASNP PPK Guru. Walaupun mungkin tidak sama dengan soal yang ditampilkan pada Bapak Ibu Guru yang pernah melakukan tes, tapi ini adalah ikhtiar kita sebagai guru belajar, sebagai manusia belajar untuk menambah pengetahuan, ya, menambah luasnya pengetahuan. Baik, untuk melihat kunci jawaban, apakah Bapak Ibu sudah mendapatkan nilai yang sempurna atau belum, silakan dilihat di deskripsi. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.